Om Swastiastu. Nama saya Putu Ananda Pratniwirawan, NIM 201221113. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Agama Hindu. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas takwa yang telah diberikan oleh dosen dengan tema konsep ketuhanan atau Widi dalam Tattwa Janana. Konsep ketuhanan dalam teks Tattwa Janana ini menempatkan Bathara Siwa sebagai kedudukan tertinggi dalam setiap pemujaannya. Ajaran ketuhanan dalam Tattwa Janana menjelaskan ajaran dimulai dengan memaparkan dua unsur universal yang ada di alam raya ini, yaitu cetana dan acetana. Secara etimologi, cetana berasal dari bahasa Sangskreta, dari akar kata cerdas yang berarti jiwa, kesadaran, kepribadian. Cetana adalah unsur kejiwaan atau kesadaran atau kepribadian tertinggi yang bersifat kekal, abadi, tidak berawal dan tidak berakhir, suci murni, tidak pernah lupa, selalu ingat dan menjadi sumber atau benih atau sumber kejiwaan atau kesadaran alam semesta beserta segala makhluk. Acetana dilihat dari akar katanya. Acetanya memiliki awalan a yang berarti tidak atau tanpa, sehingga berarti tanpa jiwa, tanpa kesadaran dan tanpa kepribadian. Acetana adalah unsur tanpa jiwa atau kesadaran yang bersifat tidak kekal abadi, selalu lupa atau awidya dan menjadi benih material alam semesta beserta segala makhluk. Kedua unsur ini bersifat halus dan menjadi sumber segala yang ada di alam semesta ini. Pertemuan cetana dan acetana inilah yang disebutkan menyebabkan adanya ciptaan. Bertemunya cetana dan acetana menyebabkan menurunnya kesadaran siwa atau yang widi dan termanifestasikan menjadi dewa, manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, serta segala yang ada termasuk bumi dan alam semesta ini. Pada dasarnya, siwa adalah satu namun keadaan dan sifatnya berbeda, yang secara vertikal menurut kesadarannya atau cetana dipilah menjadi tiga bagian menyangkut keadaannya, yaitu Paramasiwa Tattwa atau kesadaran tertinggi, Sadasiwa Tattwa atau kesadaran menengah, dan Atmika Tattwa atau kesadaran terendah. Tinggi rendahnya tingkat kesadaran dipengaruhi oleh maya. Paramasiwa sebagai kesadaran atau cetana tertinggi sama sekali tidak terpengaruh maya. Karena itu disebut sebagai Nirguna Brahmana. Tuhan dalam konsep Nirguna Brahman tidak memiliki bentuk tertentu, tidak memiliki nama tertentu, tidak dapat dibayangkan sebagai sesuatu apapun. Dalam konsep ini, Tuhan tidak dapat dikenali sebagai apapun, sebab Brahman bukanlah ini atau itu. Dalam masyarakat Hindu di Bali, penerapan ajaran dalam lontar Tattwa Janana bisa dilihat dari aktivitas pelaksanaan pemujaannya. Dalam hal ini, cetana yang terbagi dalam tiga aspek, yaitu Paramasiwa Tattwa, Sadasiwa Tattwa, dan Siwa Tattwa. Dalam aspek Paramasiwa Tattwa bisa kita lihat dalam pemujaan di Padmasana yang dipuja oleh Ida Sang Hyang Widi. Yang dipuja adalah Ida Sang Hyang Widi, yang merupakan bersifat acintya, yang tidak terpikirkan, tidak laki maupun perempuan, atau disebut juga sunya. Sadasiwa Tattwa merupakan keadaan di mana Tuhan telah terpecah-pecah dan memiliki guna, sakti, dan swabhawa. Dalam hal ini, Tuhan yang telah memiliki bentuk dan fungsi masing-masing sesuai dengan swabhawanya dapat dilihat dalam pelaksanaan pemujaan siwa menggunakan media simbol seperti media lingga, sanggah kemulan, patung, dan sebagainya. Siwa Tattwa adalah Tuhan yang masuk ke dalam tubuh manusia. Namun,
karena diliputi oleh unsur prakerti yang menyebabkan kesadarannya hilang. Keadaan ini yang disebut dengan acetana. Badan manusia bersifat acetana. Namun, perlu disadari, acetana berada dalam kekuasaan cetana atau alam kesadaran Tuhan Parama Siwa. Sekian presentasi dari saya mengenai tugas tattwa dengan tema konsep ketuhanan atau widi dalam tattwa jenana. Saya akhiri dengan Parama Sandi. Om Sandi 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 Om.